Teman-teman, saat teduh edisi 55 ini, Kitab Keluaran pasal 22 ayat 1 sampai dengan 15, Tuhan menetapkan hukum tentang pencurian. Ada 4 jenis pencurian yang konsekuensinya diatur di dalam bentuk hukum. Seperti yang kita ketahui, semua produk hukum dihadirkan setidaknya dengan maksud untuk menjaga tata tertib dalam masyarakat, menciptakan rasa keadilan, rasa aman, menciptakan efek jera, dan menghindarkan hukum rimba. Kita mulai dengan jenis pencurian yang pertama, adalah pencurian yang langsung. Dalam ayat yang pertama dikatakan, apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu, dan 4 ekor domba ganti domba itu. Sanksi untuk lembu yang dicuri, kemudian dibantai atau dijual, 5 kali lipat untuk lembu dan 4 kali lipat untuk domba. Ini sanksi yang cukup berat. Mengapa? Lembu bagi masyarakat agraris Israel sangat penting, karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan mereka secara ekonomi. Dibutuhkan waktu yang lama untuk seekor lembu bisa membajak sawah. Nah, sedangkan domba adalah sumber daging dan juga wool. Mencurinya berarti membunuh sumber penghidupan pemiliknya. Di ayat yang kedua dan 3a, jika dalam peristiwa pencurian itu pemilik memukul pencuri sampai mati, dia bebas dari hutang darah. Tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, pemilik yang membunuh pencuri itu berhutang darah. Mengapa? Karena identitas pencuri dikenali, sehingga ancaman terhadap keselamatan pemilik menjadi jauh berkurang. Dalam masyarakat Yahudi kuno, mereka akan saling mengenal. Tindakan membunuh dianggap adalah tindakan yang berlebihan. Untuk pencuri yang tertangkap, hukumannya adalah ganti rugi, dan jika dia tidak mampu, maka dia dijual sebagai budak. Nah, yang kedua, pencurian akibat kelalaian. Ayat 5-6 menjelaskan situasinya. Jika hewan gembalaan seseorang memakan habis ladang atau kebun anggur orang lain, maka pemilik hewan harus mengganti dengan menyerahkan hasil ladangnya atau hasil kebun anggurnya. Apabila seseorang menyebabkan kebakaran pada ladang orang lain, maka dia harus mengganti penuh kerugian itu. Matthew Henry berkomentar seperti ini, kita harus selalu ingat bahwa kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan tidak hanya atas konsekuensi dari apa yang kita lakukan dengan maksud jahat, tetapi juga atas kelalaian sekalipun itu tanpa maksud jahat. Philip Ryken menolong kita menyimpulkan maksud dari hukum ini. Dia berkata, peraturan-peraturan ini adalah berkat karena mereka mengajar umat Tuhan bagaimana hidup di dalam komunitas. Ketika hukum-hukum ini dilaksanakan dengan benar, hukum-hukum ini akan membantu membawa keharmonisan bagi komunitas iman. Mereka menangani dosa dengan cara yang mengakibatkan terjadinya pemulihan hubungan. Nah, yang ketiga, tentang tuduhan mencuri. Ini diatur di ayat 7 sampai dengan 13. Jika seseorang dititipi sesuatu barang, lalu barang itu dicuri dan pencurinya tertangkap, maka pencuri itu harus mengganti rugi 2 kali lipat. Kerepotan dari orang yang dititipi harus mendapatkan ganti rugi. Tetapi jika pencuri tidak tertangkap, maka kedua belah pihak, baik yang dititipi maupun yang menitipkan barang, harus menghadap Allah untuk bersumpah. Jadi, untuk sesuatu yang bersifat sengketa, kedua belah pihak harus menghadap Allah untuk diambil sumpahnya. Jika Allah mempersalahkan salah satu pihak, maka dia harus mengganti 2 kali lipat. Dan yang keempat, untuk jenis yang keempat adalah tanggung jawab tentang peminjaman. Ayat 14-15 menceritakan, apabila seseorang meminjam seekor binatang dari temannya, dan binatang itu patah kakinya atau mati,
tetapi pemiliknya tidak ada di situ, maka dia harus mengganti rugi secara penuh. Tetapi jika pemiliknya ada di situ, dia tidak usah membayar ganti rugi. Dan jika binatang itu disewa, maka kerugian itu telah termasuk dalam sewa. Nah, teman-teman, kita lihat bahwa hukum yang mengatur masalah pencurian dan kelalaian ini bersifat perdata. Tetapi itu juga ekspresi dari hukum moral Tuhan. Kata Ibrani yang dominan yang dipakai di dalam Keluaran pasal 22 adalah kata shalom. Arti mendasar dari kata shalom adalah perdamaian dipulihkan melalui pembayaran ganti rugi atau restitusi. Ide mendasar dari restitusi adalah restorasi dan rekonsiliasi. Keadaan yang diperbaiki dan hubungan yang dipulihkan. Ini menunjukkan kebutuhan kita sebagai orang yang berdosa, bahwa kita perlu didamaikan dengan Allah, yaitu dengan pembayaran ganti rugi. Saya ingin menggunakan kisah Sakius di Perjanjian Baru yang telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri. Dia memungut pajak lebih besar daripada yang ditentukan sehingga merugikan masyarakat banyak. Perjumpaannya dengan Yesus membawanya kepada komitmen untuk membayar ganti rugi kepada mereka yang dirugikan. Lalu Tuhan Yesus berkata seperti ini, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini." Bukti bahwa Sakius sekarang benar di hadapan Tuhan adalah ketika dia memperbaiki keadaan dan hubungannya dengan sesamanya. Maksud daripada hukum jauh lebih indah. Itu akan memperbaiki keadaan, itu akan memperbaiki hubungan dengan sesama, dan sekaligus itu memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.